Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung dengan acara bincang-bincang yang kita adakan setiap Sabtu pagi ya. Acara ini sebetulnya terinspirasi dari topik yang kita bahas hari ini, COVID-19 karena 2019 ya, yang tadinya muncul di Cina, di Wuhan, kemudian menyerang dunia menjadi pandemi yang luar biasa gitu. Kemudian tanggal berapa ya waktu itu ya, saya dapat informasi ada teman saya yang kena positif itu COVID, saya hubungi beliau itu Profesor Joko Santoso yang hadir bersama kita gitu. Beliau masuk rumah sakit tanggal 1 Mei ceritanya. Tapi nanti beliau akan cerita lebih jelas lah gitu. Yang kemudian menjelang 1 hari sebelum Lebaran ya Pak Joko ya. 1 hari sebelum Lebaran beliau lulus ujian gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mendengarkan cerita yang intinya itu mudah-mudahan dari cerita itu kita bisa mengambil manfaatnya bagi kita untuk membekali diri kita untuk ikut perang. Karena sekarang itu masih perang di luar itu. Kita perlu ada modal lah gitu, ada tameng yang ikut membantu menghadapi sliwerannya, simpang siurnya peluru COVID ini, supaya kalau ada peluru yang lewat kita survive gitu, bertahan. Biar nggak membuang waktu lagi, sekarang kita dengarkan cerita Pak Josan gitu ya, Joko Santoso. Beliau ini guru besar IPB, Fakultas Perikanan, sahabat baik saya gitu, tetangga di kampung. Saya Ponorogo, beliau Wonogiri gitu. Jadi waktu saya mau mengajak beliau untuk bincang-bincang itu, saya mikir agak banyak. Saya tidak mau mengungkat-ungkat perjuangan yang tentu nggak enak gitu ya. Tapi suatu hari saya ditelepon oleh Bu Ari, dihubungi Bu Ari, menanyakan apa Joko Santoso mau di wawancara sama Trubus gitu. Terus saya bilang, wah saya yang dari awal sudah merencanain untuk ngajak ini. Gitu. Jadi sekalian saya tanya Pak Josan, saya tanya Pak Josan mau nggak diwawancara Trubus sekaligus bincang-bincang? Oh bersedia, karena ini untuk kemaslahatan orang banyak ya. Jadi saya kira tujuan yang bagus, mudah-mudahan dari cerita ini kita bisa mengambil manfaatnya dan kita jadi punya kiat gitu menghadapi situasi yang semacam ini. Monggo Pak Josan, silakan mau cerita seperti apa, monggo silakan. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Mohon izin Bapak-bapak, Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, bersyukur. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW, beserta pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah pengikutnya, termasuk kita di akhir zaman nanti. Kita menunggu sahabat beliau. Bapak sekalian, mohon izin saya menyampaikan apa yang pernah saya alami. Qadarullah, kalau saya mengambil qadarullah, saya tidak akan mengungkap saya dapat dari mana karena saya nggak tahu juga. Jadi hal ini berawal pada tanggal 31 Mei hari Kamis, itu saat siang hari, puasa hari kelima. Kalau tidak bulan apa itu Pak? Tanggal 31 bulan April ya. Ya, pada waktu itu puasa hari kelima atau keenam ya. Jadi pada waktu ba'da zuhur, saya tuh merasa meriang, kemudian suhu tubuh naik.
kemudian mual-mual. Pada saat itu juga saya memutuskan untuk membatalkan puasa, kemudian diselimuti oleh istri, dengan selimut ya, bukan istri yang menyelimuti, repot nanti. Nah kemudian udah nggak puasa. Ya istri saya kan puasa Pak, repot nanti. Nah kemudian sejalan dengan waktu kondisi menurun. Kemudian sebelumnya tuh saya hari Selasa itu ke kampus tetap dengan protokol COVID ya, kemanapun dimanapun menggunakan masker, hand sanitizer tidak lupa saya bawa. Nah kemudian hari Kamisnya terjadi itu, kemudian sore hari, malam hari lah setelah saya maghrib, anak-anak dan istri membatalkan puasa, kemudian kami dibawa ke rumah sakit karena suhunya tinggi. Nah kemudian di rumah sakit KPP, Karya Bakti Pratiwi itu, saya dimasuk di IGD, kemudian diinfus di situ untuk menurunkan panas, kemudian periksa darah, kemudian istri juga punya apa ya, feeling tuh, tolong di foto toraknya. Nah pada hari itu juga hasil ya mungkin sekitar 2-3 jam di rumah sakit, dokter di IGD itu memvonis saya adalah ODP. Sehingga harus ada tindakan lanjut untuk memastikan perlu dites swab dan sebagainya. Nah ternyata tes swab itu tidak semudah yang dibayangkan di TV gitu. Nah, kemudian disarankan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Bogor. Saya tinggal di kabupaten, tapi rumah sakit ada di kota. Jumat pagi saya diantar oleh anak dan istri pergi ke Rumah Sakit RSUD Bogor. Di situ kami juga, saya itu diperiksa darah lagi. Nah ternyata kualitas darah saya itu jauh menurun dibandingkan dengan yang tadi malam. Kemudian dievaluasi foto torak saya dengan protokol COVID, dari dokter-dokternya itu dan tenaga kesehatan lainnya sudah memakai pakaian astronot kalau saya bilang. Jadi kalau pakaian saya hazmat itu ilmiah, kan saya bilang pakai pakaian astronot itu. Nah kemudian pada waktu itu juga perut saya itu mulai tidak enak. Kami selama di rumah sakit 2-3 kali itu ke belakang. Dokter menyatakan bahwa Joko PDP. Ini harus dilakukan karantina. Ya. Nah kemudian kan kami juga diskusi bagaimana kalau tes swab dan sebagainya. Bapak ini kan di kabupaten, ini nggak bisa di kota. Jadi dari situ saya juga mulai kok ya susah amat nih ya. Nah ini kok susah amat. Nah akhirnya kan saya pulang dengan perasaan yang campur aduk. Ya, kemudian saya langsung diisolasi di atas. Nah, pada waktu saya datang ke rumah, asar itu, lihat makan itu udah nggak jelas, Pak. Nggak mau makan, kemudian muntah. Nah, kemudian ke belakang itu udah berapa kali itu ya. Nah, kemudian melihat kondisi itu, istri ini harus dibawa ke rumah sakit. Ya, akhirnya pada maghrib setelah pada buka puasa kami dibawa ke rumah sakit. Nah kemudian kami juga anak saya ngontak krisis center IPB karena pengalaman beberapa teman kami, guru-guru kami itu sudah mendahului, ya ada 4 atau 5 orang itu. Nah kemudian pada waktu itu malam hari ya kami kontak, kemudian alhamdulillah IPB sangat luar biasa. Ya, dokter IPB, Poliklinik IPB itu menghubungi rumah sakit dan sudah menugaskan untuk menerima saya sebagai pasiennya, terlepas itu dari kabupaten atau dari kota. Nah, pada waktu itu saya datang ke rumah sakit, langsung ditangani oleh tim medis di sana. Di situ protokol COVID dilakukan. Saya juga baru tahu istri saya minggu lalu bahwa istri saya itu harus menandatangani 2 surat yang isinya pertama, kalau Joko meninggal, 2 jam harus dimakamkan dengan protokol COVID. Yang kedua, kalau Joko gagal jantung, tidak ada tindakan. Jadi istri saya itu Pak, saya alhamdulillah di rumah sakit itu tidak
ngeluh. Saya masuk rumah sakit, masuk ke ruangan itu ada 5 orang tuh Pak. Mereka ceria disambut, selamat datang Pak Joko, selamat datang teman. Ya, mereka sudah infusnya dari lepas. Nah di situ antara pasien satu dengan yang pasien lainnya dikasih pembatas tuh kayak di pabrik udang tuh Pak Singgi, ada plastik itu. Jadi ternyata kalau untuk sterilisasi itu gampang gitu loh. Nah kemudian dari situ kami juga saya masih ke belakang terus ya dan sebagainya. Itu Jumat, kemudian Senin itu dilakukan swab. Nah dan pada waktu di swab, ya itu dilakukan swab ya mungkin saya sudah berkontak dengan yang lain Pak. Dilakukan swab hari Rabu itu keluar hasilnya positif. Nah hari Senin pagi itu setelah di swab itu sebelum tahu hasilnya saya dipindah Pak ke ruang sendiri. Ini mungkin juga IPB banyak berperan ya. Setelah saya positif, berarti kan keluarga juga harus di swab. Nah IPB itu memfasilitasi, jadi IPB itu mengosongkan rumah, anak dan keluarga itu dibawa ke rumah dinas di IPB, dilakukan disinfektan di rumah. Gitu. Kemudian istri, anak, dan orang-orang yang pernah bersinggungan dengan saya itu di swab. Ada sekitar 8-9 orang itu. Dan alhamdulillah semua negatif. Dan saya swab kedua itu juga masih positif. Nah, kemudian kan saya juga komunikasi dengan Pak Singgi dan sebagainya. Nah, kemudian hari apa itu Pak Uju, bos saya, ketua departemen itu mengirim kembang telang dalam bentuk yang sudah dijual itu ya, Blue Ocean Tea atau apa itu ya. Nah, dikirim. Nah, dari situ saya udah mulai minum aja. Dan bahwa yang penting apa yang diomongkan orang, apa yang sudah punya tes, saya minum aja Pak. Termasuk hari pertama saya disuruh minum temulawak, saya minum. Disuruh minum VCO, saya minum. Kemudian disuruh minum apa, saya minum lah. Pokoknya niatnya nama itunya untuk sembuh gitu aja. Dan saya yakin bahwa apa yang diciptakan oleh Allah itu kan pasti ada manfaatnya. Maka kadang-kadang kita aja yang tidak tahu ilmunya. Nah kemudian Bapak-Ibu sekalian, minggu berikutnya lagi, swab ketiga, itu saya tuh masih positif lagi. Ya, jadi 3 kali itu hat-trick Pak, 3 kali itu positif. Nah sementara kondisi saya itu udah sehat. Ya, saya itu di ruangan itu bisa pagi-pagi jogging ya, senam SKJ Pak dengan YouTube, ya kemudian aktivitas yang lain, cuma memang nggak boleh keluar kan ya. Nah kemudian dokter kan juga bingung, Joko ini kan sehat, tapi kenapa masih positif? Ya saya bilang, gimana saya nggak positif? Jenengan pakai pakaian astronot dengan asistennya. Lingkungan udara ini kan sirkulasinya nggak bagus, AC. Kemudian matahari nggak masuk. Nah, itu kan sangat mungkin dok. Saya itu ya nggak bola alam ya. Nama juga virus saya nggak tahu, mana bentuknya juga nggak bisa kelihatan. Mungkin itu juga tertular dari itu. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, kemudian dokter, nah karena yang menyerang virus itu di perut, jadi lead dokternya itu dokter internis, bukan dokter paru. Dokter paru itu pendamping. Jadi tiap hari dilakukan cek oksigen bagaimana, kemudian paru bagaimana, normal semua. Cuma masih ada di hidung, di ini itu ada si COVID tadi itu. Nah kemudian saya juga berkomunikasi dengan dokter dan juga teman-teman kan saya juga nggak ada mungkin stresnya luar biasa. Jadi alhamdulillah Allah tuh menitipkan COVID itu di saat medsos sudah luar biasa. Itu yang saya bersyukur. Dan kemudian Bapak sekalian, saya juga komunikasi dengan teman-teman di Bogor yang guyon saja. Jadi sebelum buka itu mereka video call dengan kami berempat, berlima, itu nanyain dan sebagainya. Ini sebagai bagian dari bagaimana kita meningkatkan imunitas. Nah kemudian hari Jumat setelah kami diskusi, kalau gitu Pak Joko boleh pulang
ini kan juga mau Lebaran. Ya saya tuh pulangnya Jumat kalau nggak salah itu ya, kemudian liburan itu hari Minggu kan, hari Ahad kan. Tapi harus protokol COVID. Dipikirkan dulu, apakah punya ruangan, apakah punya kamar mandinya di dalam, nggak bersentuhan dengan yang lain. Kemudian kami komunikasi dengan istri dan sebagainya. Ya, kalau gitu di rumah saja. Akhirnya kami memutuskan bahwa saya Jumat itu pulang dengan protokol COVID ya Pak, pakai face shield, kayak pura-pura ninja itu kalau saya lihat tuh, kayak pura-pura ninja nih. Kemudian saya langsung ke atas, satu saya kos di rumahnya Bu Joko. Nah kemudian selama di rumah ya saya ya nggak ada yang berani ke kamar, baru berani ke lantai 2 tuh nggak ada yang berani Pak, Bapak Ibu. Jadi kami dengan istri itu komunikasi lewat WA, ya video call. Makan sudah siap di luar, depan pintu, siap. Ya, saya ambil. Nah, kemudian makannya itu juga menggunakan piring plastik yang dibuang seperti di rumah sakit. Jadi meminimalkan kontak. Kemudian pokoknya luar biasa, Pak. Nah, kemudian karena saya banyak waktunya, akhirnya saya beres-beres di rumah aja. Jadi saya tuh pasien sekaligus OB. Ya, bisa ngepel, bisa nyapu di atas, cari keringat, dan sebagainya. Nah, kemudian swab keempat, setelah saat itu kami juga tiap hari minum kembang telang ya, pagi malam itu ya, sebagai teh itu ya. Nah, kemudian swab keempat, itu alhamdulillah negatif. Nah, kemudian kan harus 2 kali swab berturut-turut. Nah, kemudian sudah negatif, saya agak lega kan ya. Nah, ini kadang-kadang karena agak lega tuh agak teledor. Ya. Swab kelima positif. Wah, ini dan itu luar biasa. Swab kelima positif. Akhirnya ya kita ikhtiar lagi. Berarti Allah belum meluluskan saya. Gitu aja, saya tuh gitu aja. Jadi Bapak Ibu sekalian, selama saya di rumah sakit tuh nggak pernah saya tuh ngeluh, nggak pernah saya tuh pengen pulang. Pokoknya apa yang dikatakan dokter, insya Allah saya laksanakan dok semampu saya. Ya, jadi itulah yang buat saya itu kuat lah dalam artian mental, karena ini mental saya nih. Nggak pernah ada yang nengok, nggak pernah ada yang ini. Kemudian suster ya kan nggak boleh. Sampai ada loh Bu yang namanya Pak Dirjen yang juga dirawat di ruangan saya itu 30 hari masih positif. Itu istrinya beli pakaian APD 3 setel untuk nengok suaminya Bu. Oh, bisa ya? Masih bisa. Kalau pakai APD Bu, tuh. Kalau Dirjen Bu, kalau saya mah udah untuk beli aja nggak ini Bu. Iya. Nah kemudian swab kelima itu positif. Nah saya juga ini ada yang salah dengan saya. Akhirnya ya kan saya ikhtiar aja, saya nggak apa-apa lah, ikhtiar dan sebagainya, termasuk minum kembang telang dan yang lainnya. Nah kemudian swab ke-6 negatif, swab ke-7 negatif. Ya, artinya total saya itu luar biasa, 40 hari Bu. Ya, 40 hari itu, jadi 23 hari di rumah sakit, waktu yang paling panjang saya dirawat ya, biasanya kan cuma seminggu gitu loh. Nah kemudian 14 hari di rumah. Nah kemudian yang pengalaman saya yang paling utama adalah mental. Jadi mental harus luar biasa. Kemudian kita harus yakin bahwa apa yang teman-teman dapat informasi kembang telang, kemudian lemon dan sebagainya itu kita yakin bahwa itu punya manfaat. Sehingga apa? Sehingga tidak hanya minum secara lahiriah, tapi cara minumnya juga harus bersyariat. Ya, maksudnya itu pakai doa, pakai tangan kanan, duduk. Ya, ini kan bagian-bagian dari menjalankan apa yang dicontohkan ini. Itu Bapak Ibu sekalian, dan yang tidak kalah luar biasanya adalah pasca kami sembuh itu sosial luar biasa, Bu. Pak. Jadi sampai saat ini kami dengan tetangga itu agak gimana gitu ya. Kalau kami lewat itu juga
mereka buang muka dan sebagainya, saya biasa aja lah, biarin aja lah, ntar juga capek sendiri. Nah kemudian saya gitu aja Pak, udahlah. Dan kalau saya kalau Jumatan pasti kamu seluruh karena saya tahu diri lah. Nanti kalau saya Jumatan di masjid yang saya sering itu mungkin orang akan lari, terbirit-birit. Ya saya kalau Jumatan itu di Al-Huriyah ya. Nah itu sekalian, jadi ini beberapa hal yang mungkin saya sharing. Intinya adalah mental harus happy. Kan kita yakin bahwa skenario Allah itu terbaik. Skenario Allah terbaik. Apapun orang itu kan pasti sakit. Kalau nggak sakit aja bisa meninggal. Seperti itu Pak. Ya biarin saja lah. Kalau Allah belum menakdirkan saya mati itu juga akan mati. Tapi kan kita nggak diam saja. Ya kita berikhtiar secara lahiriah dan batiniah. Dan mungkin salah satu yang saya ini kan adalah kembang telang. Dan mungkin juga Bapak Ibu sekalian bisa melakukan ritual fisik lain. Ya selain olahraga itu juga melakukan nasal inhalasi, irrigation. Ya jadi ini kan salah satu tempat untuk entrance point-nya virus itu kan di hidung. Jadi kalau berkenan menggunakan air garam, kalau saya itu menggunakan air garam, kemudian ada suntikan siring yang 20 mili, saya masukkan ke hidung kanan, keluar akan hidung kiri sambil kita bilang ha gitu. Kalau enggak akan masuk ke mulut. Ya, kemudian itu berganti aja. Tuh, ini juga salah satu yang disarankan oleh dokter, dan kalau di Islam kan itu bisa, kalau di wudhu kan gitu kan ya, mengeluarkan ini kemudian keluar lagi. Nah, kemudian itu aja Bu sekalian. Dan yang penting adalah dukungan dari keluarga, dukungan dari teman. Yang tentu yang sefrekuensi, karena juga ada teman yang takut. Ya, jadi jangan terlalu khawatir dengan COVID dan jangan terlalu menyepelekan. Ya, saya juga nggak tahu di mana dapatnya, di mana transmisinya. Dugaan saya dapat itu dari rumah sakit. Ya, karena apa? Karena istri saya dan keluarga itu kan negatif. Saya itu tidur dengan istri saya, bukan istrinya orang lain gitu. Dan istri saya itu kan negatif. Artinya apa? Artinya kan bukan di lingkungan yang ini gitu loh. Makanya Bapak sekalian boleh saran ya, kalau ada teman-teman yang dinyatakan positif, isolasi mandiri saja. Ya, protokol COVID dilakukan karena ini kan hanya masa inkubasi saja. Yang penting tidak ada penyakit bawaan. Beberapa teman yang mohon maaf yang sudah dipanggil itu lupa komponennya itu sendiri. Jadi fokus kepada COVID, tetapi dia punya diabetes, dia punya penyakit lain yang tidak disampaikan. Sehingga dokter juga fokus ke situ. Nah, ini beberapa hal. Ya, kemudian ya kita ini aja Bapak sekalian. Ya, kalau saya sekarang kalau keluar pulang langsung ke kamar mandi, buka semua mandi, udah. Jadi jangan sampai juga berlebihan, tapi jangan juga sampai menyepelekan. Ya intinya saya apapun ikhtiarnya, ya saya menggarisbawahi bagaimana kita merohanikan imunitas, mau kembang telang, mau pegagan, mau apapun, ya kalau tidak dilandasi dengan syariat, nggak ada maknanya. Kan yang menciptakan virus itu kan Allah, dan Allah yang akan mengurusnya. Jadi intinya apapun aktivitas, apapun ikhtiar kita itu harus kita rohanikan. Di FB saya, di IG saya itu ada satu kata kunci bagaimana kita merohanikan imunitas. Kemudian kita harus berpositif. Yang kita kan tinggal nunggu waktu saja kan. Ya, bagaimana kita mengisi waktu-waktu kita ya, usaha saya Pak Singgi itu kan sudah mendekati titik akhir dari perjalanan kita. Pak Joko masih muda. Ya, kan usia kan nggak tahu Pak. Jadi bagaimana kita menyiapkan yang terbaik saja, intinya gitu saja. Jadi jangan terlalu stres dan takutip, tapi ya perlu kalau misalnya kita ada paket ya kita diseleksi dulu, ya itu aja Pak. Jadi itu intinya. Jadi
pegangan apapun ya itu juga menjadi ikhtiar. Tapi ikhtiar tanpa makna kalau tidak dibarengi dengan ikhtiar batin ya. Begitu Pak Singgih. Iya, makasih Pak Josan. Itu Bapak Ibu sekalian cerita Pak Josan perjalanan dari rumah kembali ke rumah gitu ya. Jadi total saya 7 kali swab Pak. 7 kali. Swab tuh nggak enak Pak. Oh, diulek-ulek sampai ke dalam gitu ya? Diulek-ulek tuh cotton bud itu panjang itu di sini, nah, kemudian di hidung sini itu putih, gitu. Kemudian masukin ke tabung reaksi, kemudian satu lagi di tenggorokan Pak. Oh, sejauh itu ya sampaian ya? Iya enggak. Bukan hanya di permukaan di. Bukan Pak, sampai ke dalam Pak. Sampai ke dalam. Pak Josan, saya ada satu pertanyaan yang mungkin juga menjadi pertanyaan teman-teman itu. Pada waktu di rumah sakit, kemudian Pak Josan sudah dinyatakan positif COVID ya. Itu pengobatannya apa yang diberikan oleh dokter itu Pak selama di sana? Ya, baik. Kalau dokter itu yang pertama itu kan karena saya infeksi perut Pak. Jadi itu di perut diberesin dulu. Ya, perut diberesin supaya ya Pak. Ya, popnya normal. Ya, kemudian sudah normal itu dikejar dengan vitamin saja. Jadi nggak ada obat-obat khusus, nggak ada Pak. Vitamin saja Pak. Sebetulnya dan ini kan kita punya pangan-pangan lokal yang luar biasa. Cuma alhamdulillahnya apa di RSUD itu kita bisa mendatangkan sesuatu dari luar. Jadi kiriman-kiriman makanan. Ya saya kan juga Pak badan segini dikasih telur separuh itu kan sebel juga itu loh. Tiap hari telur separuh saya proses dokter loh. Mendingan di gusen aja siap itu. Jadi saya tiap sore itu gosen Bu. Ya, teman-teman tuh tiap sore itu ada yang gosen, kemudian tiap pagi itu kalau pagi itu salad dan buah. Itu teman-teman juga yang gosen. Jadi saya terkenal tuh. Wah, ini Pak Joko nih. Oh iya, siap. Oh gitu masih bisa ya, masih bisa makan. Masih bisa Pak. Ya, kalau rumah sakit kan kayak gitu Pak makanannya. Ya Allah, ya Rasulullah, lihat mana pakai plastik ini Pak. Kemudian saronya juga itu nggak ada rasanya kan, blas kan. Padahal kan kalau saya itu kan perlu sesuatu yang luar biasa gitu loh, supaya imunitasnya tuh kuat gitu loh. Kalau gitu bukan karena kuat, mikirin makan bisa sakit lagi gitu loh. Pak Josan, kalau kita kembali ke cerita kembang telang itu yang Bapak minum satu hari itu berapa kali, berapa kembang? Banyaknya gitu. Baik. Jadi saya itu bentuknya dalam bentuk serbuk ya Pak itu. Serbuk. Iya. Serbuk. Yang sudah dikomersilkan Bu. Sebentar mana nih ya? Oke, udah. Ini Bu sekalian, ini nih. Oh, oke. Ya ini pure organic blue tea. Nah ini kan ada apa namanya 1 sendok itu dengan 400 ml. Itu hanya saya lakukan pagi dan malam Pak. Kalau mau tidur itu supaya ini kan ternyata juga setelah minum itu tuh rileks tuh ya. Rileks itu kemudian bangun juga seger. Ya itu Pak, ya. Kalau itu rasanya apa? Nggak ada rasa Pak ya, kata biasa Pak. Ya? Oke, masih sama ya. Masih sama. Saya belum pernah minum ya langsung Pak, ya langsung petik sendiri gitu. Iya. Karena foto yang dikirimkan ke saya itu gelas sama warnanya biru, berarti wah kan mau saya kirim itu Pak Joko, saya kirim ya, saya udah minum 2 hari ini, oh ya udah. Harusnya nggak apa-apa gitu ya. Saya kadang-kadang juga terlalu jujur. Kirim waktu itu kan saya dapat setiap pagi itu bisa dapat segar gitu. Profesor Joko mau bertanya dari pengalaman Bapak. Tadi saya mendengar berbagai obat-obatan tradisional begitu Bapak coba, apapun yang disarankan oleh teman itu Bapak coba, apa yang diberikan juga Bapak minum. Dari sekian banyak jenis obat-obat tradisional yang Bapak konsumsi pada saat Bapak sedang kurang sehat waktu itu,
berdasarkan feeling Pak, mungkin sulit kalau ditakar karena mungkin waktu itu tidak ngukur ya Prof. Tapi berdasarkan feeling, berdasarkan feeling Bapak, kontribusi dari kembang telang ini seberapa tinggi Pak dibanding dengan yang lain dengan VCO dan sebagainya. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih. Jadi kalau saya yang merasakan yang dominan itu apa namanya kembang telang dan lemon itu. Baik Pak. Ya, jadi kembang telang dan lemon itu yang menurut saya ya, karena saat dengan VCO itu katanya begini-begini, saya nggak itu kan juga mungkin cocok-cocokan juga ya, dan juga mungkin kita yakin tidak gitu loh. Nah, kadang-kadang kan kita kan apa ya, rasa keyakinan itu yang perlu kita ini kan, dan yang penting bahwa tadi ya Bu Raffi luar biasa, jadi kita yakin bahwa skenario Allah SWT Tuhan itu yang paling baik lah. Apapun, cuma tinggal kita tuh legowo tidak. Kadang-kadang kita tuh kan mendikte, termasuk saya pengen swab kelima itu negatif, tapi kata Gusti Allah belum, kamu tuh belum lulus. Akhirnya saya berdoanya tuh ya Allah beri yang terbaik, selesai lah. Kalau udah terbaikmu ya kata Allah ini yang terbaik ya kita terima, ya beres juga akhirnya. Jadi jangan mendikte Gusti Allah tuh punya skenario yang terbaik, yang kadang-kadang kita itu kan pengennya itu kayak Bandung Bondowoso kan, semalam jadi. Ya masuk rumah sakit baru masuk pintu udah pengen pulang, pengen sembuh, nggak bisa. Ya itu Pak. Jadi makom kita tuh akan semakin tinggi kalau kita diuji. Yaitu, nah lulus nggak? Dan lulusnya kan macam-macam. Mau yang kumlot, mau yang biasa saja, atau mau yang luar biasa. Mohon maaf nih. Jadi mohon maaf Bapak sekalian, Muhammad batin saling mendoakan. Semoga sehat terus. Terima kasih Prof. Yang penting kita berpikir positif. Ya Allah mengirim COVID itu pasti ada maksudnya. Betul. Ya, Allah mengirim COVID pasti ada maknanya. Tinggal kita bagaimana kita menyikapi. Jangan terus mengeluh. Ya ngeluhnya biasa, tapi udahlah. Selesai kita harus move on. Kita harus bergerak. Tapi dengan bergeraknya harus bergerak dengan bijak. Bukan seenak sendiri. Kalau kita misalnya OTG, ya jangan terus nggak pakai masker. Kasihan orang-orang lain. Itu yang perlu kita ini kan. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Semangat, terus semangat, Pak. Semangat. Terima kasih. Pak Iji.